Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke Ad-Darsul Ashir, pelajaran yang ke-10. Sebagaimana biasa ada teks di sini berjudul Birru Umara. Birru artinya perbuatan baik. Ya, maka kita katakan birrul walidain. Perbuatan baik yang dilakukan oleh Umar. Nah, kisah ini diambil dari kitab Al-Kamil karangannya Ibnu Al-Athir. Baik. Qala ahadus sahabati radhiyallahu anhum. Salah seorang sahabat pernah mengatakan, kharajtu, saya pernah keluar. Ini agak miring ya, karena memang PDF-nya terlihat agak miring jadi. Kharajtu ma'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi lailatin baridah. Pada suatu malam yang sangat dingin, saya keluar bersama Umar, karena kebiasaan Umar itu keluar malam hari untuk ngecek kondisi masyarakatnya, kondisi rakyatnya. Fa'idha narun tashta'ilu, maka kami melihat ada api yang menyala. Ya, dari kejauhan ada rumah kok masih terang, ada nyala api di situ. Di dalam rumah tentunya ya, tapi kelihatan dari luar rumah ini masih terang deh. Orangnya berarti belum tidur. Faharwalna hatta danauna minha. Harwala harwilu artinya lari kecil. Kami pun lari kecil sampai kami mendekati rumah tersebut. Fa'idha mra'atun ma'asibyanin laha. Maka di dalam rumah tersebut ternyata ada seorang perempuan beserta anak-anaknya, anak-anak kecil. Wa amamaha kidrun 'alan nar. Di depan perempuan tersebut ada sebuah kidr. Kidr itu bejana, ya, tempat memasak, wajan begitu, ya, 'alan nar, di atas api, ditaruh di atas api begitu. Wahum yasihun, dan anak-anaknya itu teriak. Faqala Umar, madza taf'alin? Nah, kemudian Umar bertanya kepada si perempuan tadi, apa yang kau lakukan ini? Kenapa anak-anakmu teriak-teriak menangis? Kenapa nggak dikasih makan? Wa ma balu haula'i sibyan yasihun? Kenapa mereka teriak-teriak? Faqalat lam ya'kulu hatta al'an. Mereka belum makan sampai sekarang. Qala wa ayyu syai'in fi hadhil qidr? Kalau begitu yang kamu masak ini apa? Qalat ma'un uskituhum bihi hatta yanamu. Kata si perempuan tadi, dalam yang saya masak ini gak ada makanan di sini, ini hanyalah air. Ya. Sengaja saya masak air ini ya, untuk mendiamkan mereka sampai mereka tertidur dengan sendirinya. Biar mereka mengira ini makanan begitu. Jadi akhirnya mereka nanti capek menangis juga akan tidur. Itu cara perempuan ini. Faraja'na ila darid daqiq, maka kemudian kami, kata sahabat tadi, aku dan Umar kembali ya, ke darid daqiq. Darid daqiq ini bagian dari Baitul Mal, khusus untuk menyimpan bahan makanan pokok. Di sini daqiq makanan pokoknya itu, daqiq itu tepung. Ya. Fa akhraja qamhan wa samnan. Dari darid daqiq ini kami mengeluarkan, Umar mengeluarkan qamhan wa samnan, mengeluarkan qamh gandum, ya, dan mengeluarkan samnan. Ya, mengeluarkan apa samnan itu bahasa kita, lemak, ya, lemak atau mentega. Dia mengeluarkan mentega atau minyak samin. Nah, maka Umar membawa dua benda ini. Wa qala ihmilhu alayya. Ya. Dan Umar mengatakan kepada saya, ya, bawakan barang ini, ya, taruh ke saya. Angkat, maksudnya karungan gandum ini, ya, taruh di pundak saya. Fa hamaltuhu alayhi. Ya, kemudian saya taruh barang tersebut di atas pundaknya Umar. Di riwayat yang lain, Umar menolak ketika sahabat tersebut ingin membawanya sendiri. Pantolaqo, kemudian pergilah, ya, Umar membawa gandum tadi. Wantolaqtu ma'ahu, saya ikuti di belakang. Fa'al qadalika indaha, kemudian diberikanlah kepada perempuan tadi gandum tersebut. Wa akhraja minad daqiq qalilan. Umar mengeluarkan daqiq, tepung, sebagian tepung. Ada tepung juga dibawa tadi. Ya, karena dari daqiq. Wa akhadha yatbukhu lahum, kemudian Umar mulai memasak buat mereka. Tsumma atathu bisahfatin fa afragha fiha at-ta'am. Kemudian perempuan tersebut membawakan sahfah. Sahfah itu, ya, piring, ya, piring agak besar seperti nampan. Fa afragha fiha at-ta'am, maka kemudian Umar menuangkan makanan ke dalam nampan tadi. Wa ta'amahum hatta yashba'u. Umar memberi mereka makan sampai mereka kenyang. Faqamasnani minas sibyan wa khada yashkurani Umar. Nah, kemudian bangkitlah dua orang anak tersebut, ada dua dari anak-anak tadi. Dia bangun, kemudian dia
Mereka berdua berterima kasih kepada Umar. Wa qalatil mar'ah jazakallahu khairan. Ya, dia mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Anta aula bihadza min Umar wa hiya la ta'rifu annahu Umar. Anta aula bihadza min Umar. Engkau lebih afdal dalam masalah ini daripada Umar. Wa hiya la ta'rif annahu Umar. Dan perempuan tadi nggak tahu ini adalah, di depannya ini adalah khalifahnya, adalah pemimpinnya, itu Umar. Ya, jadi dia mengira Umar telah menyia-nyiakan dia karena membiarkan dia dan anak-anaknya kelaparan. Padahal laki-laki yang ada di hadapannya yang memasakkan dia makanan itu adalah khalifahnya sendiri, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhahum ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas Umar dengan segala kebaikan yang telah beliau lakukan, membalasnya dengan surga yang tertinggi. Amin Allahumma amin. Baik. Pembahasan kita di pelajaran yang ke-10 ini adalah al-af'alul khamsah, fiil yang 5. Jadi fiil dalam bahasa Arab itu kan ada banyak, ya. Kita ngomong fiil mudhari, ya. Kita lagi bahas fiil mudhari di sini. Nah, di pelajaran 9 kemarin kita bahas rafa' fiil mudhari. Jadi fiil mudhari itu kan banyak. Ya, seberapa banyak fiil madi, segitu banyak fiil mudhari. Yadhhabu, yadhhabani, yadhhabu, yaqra'u, yajlisu, yanamu, dan seterusnya, banyak fiil mudhari itu. Nah, dari sekian banyak fiil itu ada wazan-wazan tertentu yang istimewa dalam nahwu. Nah, kita kenal dengan nama al-af'alul khamsah. Apa keistimewaannya? Keistimewaannya adalah pada tanda i'rabnya. Kita ambil contoh kata yasihuna atau yadhhabuna, sama. Ini kan dhamirnya hum, ya. Hum yasihuna, hum yadhhabuna. Kalau di i'rab kita katakan marfu bi subutin nun. Marfu dengan subutin nun. Coba antum i'rab yadhhabu. Yadhhabu marfu dengan apa? Dengan dhammah. Tanda asli rafa itu adalah dengan dhammah. Tapi di sini dia tidak marfu dengan dhammah. Dia marfu'nya dengan subutin nun. Berarti ini menyelisihi fiil dengan wazan yang lain. Yadhhabu, huwa yadhhabu. Yadhhabuna marfu'nya tidak dengan dhammah, dia dengan subutin nun. Begitu juga taf'alina domir anti. Berarti domir hum, domir anti, kemudian domir yashkuroni, domir huma, kemudian yakulu, domir hum, kemudian ini juga domir hum. Ini semuanya dinamakan al-af'al al-khamsah. Ya, fiil-fiil yang dia marfu, mansub, dan majzumnya tidak sebagaimana fiil-fiil yang lain. Ya, kita akan lihat di kaidah nanti. Baik. Termasuk al-kaidah, pengertian al-af'al al-khamsah itu apa? Al-af'al al-khamsah hiya kullu fi'lin mudhari'in. Semua fi'il mudhari' yang, ya, jadi fi'il mudhari' af'al khamsah itu nggak ada di madi, ya, nggak ada di madi. Dhahaba af'al khamsah nggak, ya, yadhhabani. Jadi apakah semua fi'il mudhari' dari yadhhabu sampai nazhabu, antasrif fi'il mudhari' kan yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna, totalnya 14 kan? Apakah semua ke-14 itu dinamakan af'al khamsah? Tidak. Yang dinamakan al-af'al khamsah adalah fi'il mudhari' yang ittasalat bihi aliful isnain, yang dia ada aliful isnainnya. Berarti domir apa? Domir huma. Dikata apa? Yadhhabani, ya, yadhhabani. Nah, ini kan ada alif, ya, ini namanya aliful isnain, ya. Yadhhabani, ya, yang mirip dengan yadhhabani yang sama-sama punya aliful isnain adalah tazhabani, ya. Berarti yadhhabani dan tazhabani. Wawul jamaah atau bersambung dengan wawul jamaah. Wawul jamaah itu ada di domir hum, yadhhabuna, ada waw kan? Nah, dan tadhhabuna domir apa? Domir antum. Yadhhabuna hum, tadhhabuna antum. Au ya'ul mukhatabah, atau fi'il mudhari' yang ada ya'ul mukhatabahnya itu hanya dalam domir anti saja, yaitu tadhhabina. Ya, ini ada ya, dan ya mukhatabah. Baik. Inilah disebut dengan al-af'al khamsah. Ya. Yang ada yadhhabani, domir huma. Kemudian tadhhabani, ya, domir huma muannas. Ya. Ya, antuma juga, ya. Domir antuma juga di situ. Kemudian yadhhabuna, ya, domir hum. Kemudian tadhhabuna, domir, ya,
Tadhhabuna domir antum. Ya, kemudian tadhhabina domir anti. Inilah dinamakan al-af'al al-khamsah. Contohnya diambil dari kata yashkuru misalkan. Ini kan ditamil yadhhabu ya. Kalau yashkuru, yashkurani, tashkurani, yashkuruna, tashkuruna, tashkurina. Baik. Turfa'u al-af'al al-khamsah bisubutin nun. Lantas kenapa kita namakan dia istimewa? Istimewa dari sisi i'rabnya. Ketika dia marfu, af'al khamsah itu marfu'nya dengan subutin nun. Seharusnya kan dengan dhammah ya. Tapi dia marfu'nya dengan subutin nun, adanya nun. Jadi ada apa tidaknya nun itu menjadi tanda. Ini namanya subutin nun. Bukan nun ya, tapi subutin nun. Adanya nun, keberadaan nun itu maksudnya. Ya, keberadaan nun itu maksudnya. Kemudian tujzamu bihasfin nun. Dan majzumnya dengan menghapus nun. Contohnya di kata lam ya'kulu. Asal katanya ya'kuluna kan, tapi nunnya dihapus. Ini namanya hasfun nun. Berarti dia majzum dengan hasfun nun, bukan dengan sukun. Seharusnya kan dengan sukun majzum itu. Tapi dia istimewa di sini, dia majzumnya dengan hasfun nun, nun yang tadinya ada dihapus. Dengan menghapus nun itu, itulah tandanya. Hapusannya itu tandanya, ya bukan nun itu. Yang ketiga, tunsabul al-af'al khamsah bihasfin nun. Begitu juga ketika dia mansubnya dengan hasfun nun. Ya, kata yashba'u, hasfun nun juga di situ. Ada ya? Baik, ini dia al-af'alul khamsah. Berarti kesimpulannya al-af'al khamsah itu marfu dengan subutun nun, mansub dan majzum dengan hasfin nun. Berarti af'al khamsah itu i'rabnya ada dua. Kalau dia tidak subutun nun pasti hasfun nun. Enggak mungkin nanti fi'il af'al khamsah atau antum i'rab dengan misalkan marfu bil dhammah atau marfu bil kasrah, majzum bil fathah, enggak mungkin. Ya. Marfu'nya dia dengan subutin nun, majzum dan mansubnya dengan hasfun nun. Itulah keistimewaan dari 5 fi'il ini yang kita kenal dengan nama al-af'alul khamsah. Baik, itu dia insyaallah taala. Di kesempatan selanjutnya kita masuk ke tadribat ya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.